Selamat malam. Berjumpa lagi teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita malam ini di mata kuliah analisa dan pelaksanaan sistem informasi di pertemuan kelima akan membahas mengenai modeling pada DFD. Apakah teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa itu DFD ya? DFD itu adalah singkatan daripada data flow diagram, di mana sekarang ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat suatu model dengan menggunakan DFD. Jadi ini berbentuk gambar-gambar berupa diagram ya. Gambar diagram ini menjelaskan atas suatu proses yang sedang dibuat gitu. Dalam ini kita membuat aplikasi. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini pada pertemuan ini menjelaskan mengenai pengertian dan juga proses pembuatan data flow diagram yang diterapkan dalam hal untuk membantu membuat suatu aplikasi atau perancangan suatu aplikasi. Definisi dari data flow diagram itu adalah sebuah alat dalam membuat atau mengkreasikan suatu model yang memungkinkan untuk profesional sistem atau sistem yang berorientasi profesional dalam hal menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Maksudnya ada flow di situ, baik secara manual maupun komputerisasi. Maksudnya manual itu sesuatu yang belum diolah dengan komputer ya biasanya masih dengan tulis-tulisan, gambaran dengan menggunakan pulpen, pensil gitu ya. Tapi kalau sudah dengan komputerisasi itu sudah masih proses digitalisasi. Data flow diagram ini sering juga disebut oleh banyak orang dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau juga model fungsi. Jadi dia memiliki istilah-istilah lain ya. Di sini kemudian kita akan membahas mengenai komponen dari data flow diagram. Di sini ada beberapa menu ya. Di sini Gensarsen, maksudnya ini pola daripada bentukan Gensarsen dan Yudon de Marco. Untuk entitas eksternal di sini gambarnya seperti ini. Di sini menjelaskan bahwa entitas eksternal dapat berupa orang, maksudnya orang itu pelakunya, personnya, atau unit yang terkait ke dalam dengan berinteraksi ke dalam sistem, tetapi dia berada di luar sistem. Untuk yang gambar ini, dia adalah menggambarkan proses menurut Gensarsen ya, di mana dia adalah bisa orang atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data, di mana komponen fisik tidak diidentifikasikan. Untuk yang ini dan ini adalah merupakan aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Jadi dia misalnya sumbernya dari sini, tujuannya di sini, atau sumber di sini, tujuan ke sini. Tinggal tergantung arah kemana ya jalannya. Kemudian ini untuk data store, menggambarkan mengenai penyimpanan data atau tempat data direfer oleh suatu proses. Ada 3 jenis data flow diagram, yakni konteks diagram atau DFD top level, kemudian DFD fisik, DFD logis. Di sini ada DFD level. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal membuat suatu gambar dengan menggunakan konteks diagram, bahwa batas sistem, terminologi sistem adalah bahwa batas sistem adalah batas antara daerah kepentingan sistem. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berhubungan atau mempengaruhi sistem tersebut. Sedangkan interface merupakan aliran yang menghubungkan sebuah sistem dengan lingkungan sistem tersebut. Dalam hal menggunakan simbol proses yang masuk ke dalam lingkaran konteks, simbol proses merupakan satu kegiatan proses informasi atau batas sistem, mana kegiatan informasi adalah mengambil data dari file, mentransformasikan data atau melakukan filling data. Sebagai contoh, dalam persiapan dokumen, kemudian memasukkan, memeriksa, kemudian mengklasifikasi dan juga untuk mengatur, serta melakukan sortir dan menghitung, meringkas data dan melakukan filling data.
baik yang melakukan secara manual maupun yang dilakukan secara terotomasi, secara otomatis ya. Nama keterangan di simbol proses tersebut sesuai dengan fungsi sistem tersebut. Lalu antara entitas eksternal atau terminator tidak diperbolehkan melakukan komunikasi langsung. Jika terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu, sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit dengan memberikan tanda asterik atau garis silang. Jika terminator mewakili individu atau personil, sebaiknya diwakili oleh peran yang dipermainkan peran tersebut. Misalnya peran si admin atau peran user atau peran operator. Jika di aplikasi tersebut mereka mendapatkan perannya masing-masing. Lalu aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data berbeda. Ya, sebagai kita ketahui bahwa proses aliran data melalui proses kemudian menjadi output, dan dia merupakan suatu sebagai output keterangan aliran data berbeda. Nah, seperti ini asal A sistemnya, asal A ke sistem diproses sama sistem kemudian jadi tujuannya ke B. Sedangkan ini asal A 10 yang A ke C 20, kemudian yang ini ke 30, kemudian ini bisa jadi ke tujuan. Berikut juga sama ya, asal misalnya A11 ini lanjutan daripada flow ini. Sini ada 11, 14, 12, 13, lalu yang di depan 31, 32 file seperti ini. Kemudian diagram level atau data flow diagram level. Di sini dalam diagram DFD dapat digunakan untuk menggambarkan diagram fisik maupun diagram logis, di mana diagram level N merupakan hasil pengembangan dari konteks diagram dalam komponen yang lebih detail disebut dengan top-down partitioning. Jika kita melakukan pengembangan dengan benar, kita akan mendapatkan DFD yang seimbang. Dalam pembuatan DFD level perlu diperhatikan mengenai pemberian nomor pada diagram level dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa pada setiap penurunan level yang lebih rendah kita harus dapat menjabarkan atau merepresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas, sehingga jikalau belum cukup jelas maka seharusnya diturunkan ke level yang lebih rendah. Kemudian bagi setiap penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. Jadi penurunan itu tidak semata-mata dilakukan ya. Jika diperlukan baru dilakukan. Kemudian tidak semua bagian sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama. Karena yang kompleks bisa saja diturunkan dan yang sederhana mungkin tidak perlu diturunkan. Adapun karena tidak semua proses dalam level yang sama memiliki derajat kompleksitas yang sama juga, lakukan konfirmasi DFD yang telah dibuat pada memakai dengan cara top down. Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di level N haruslah memiliki keterkaitan dengan aliran data yang masuk kemudian keluar pada level N+1, di mana level N+1 tersebut mendefinisikan sumber subproses pada level N tersebut. Kemudian dalam melakukan penyimpanan yang muncul pada level N harus dapat didefinisikan bahwa pada level N+1, sedangkan penyimpanan yang muncul pada level N tidak harus muncul pada level N-1, karena penyimpanan tersebut bersifat lokal. Ketika mulai menurunkan DFD dari level tertinggi, cobalah dapat untuk mengidentifikasikan external event, yang mana sistem tersebut harus memberikan respon. Si external event ini dalam hal ini berarti bahwa atas kejadian yang berkaitan dengan pengolahan data di luar sistem dan menyebabkan sistem kita memberikan respon. Di antaranya adalah bahwa kita harus tidak menghubungkan langsung antara satu penyimpanan dan penyimpanan lainnya, harus menggunakan melalui proses yang dijalankan. Lalu jangan menghubungkan langsung dengan tempat penyimpanan data dengan entitas eksternal atau terminator, harus melalui proses juga atau sebaliknya. Jangan membuat suatu proses menerima input tapi tidak pernah mengeluarkan output, yang disebut dengan istilah backhaul. Jadi setiap input pasti harus ada outputnya ya, jangan sampai mandek gitu kan, nggak ada output. Jangan membuat satu proses tempat penyimpanan menerima input tapi tidak pernah digunakan untuk proses. Jadi ada penyimpanan pada
jalur tersebut tapi tidak dijalankan untuk dibuat suatu proses. Kemudian jangan buat suatu proses lengkap dengan data yang terbatas yang disebut dengan istilah magic process. Jadi dia buat prosesnya dengan step-step yang lengkap, kemudian datanya hanya terbatas gitu. Itu nggak boleh ya. Jika terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu sehingga dapat menghindarkan penggambaran yang terlalu rumit dengan memberikan tanda asterisk atau garis silang atau pagar ya. Begitu dengan bentuk penyimpanan. Aliran data ke proses dan keluar sebagai output terangan aliran harus merupakan aliran data yang berbeda. Untuk logisnya adalah DVD adalah merupakan representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran data ke dalam dan keluar dari proses tersebut. Di sini kita menggunakan DFD logis untuk membuat dokumentasi atas sebuah aplikasi sistem informasi, dikarenakan data flow diagram logis ini dapat juga mewakili logika tersebut, yakni apa yang dilakukan oleh sistem, kemudian tanpa perlu menspesifikasi di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sistem tersebut terjadi atau dilakukan. Adapun kelebihan atau keuntungan dari penggunaan DFD logis dibandingkan dengan DFD fisik adalah bahwa kita dapat memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi yang dilakukan atau dijalankan oleh suatu sistem. Di sini kemudian perlu diperhatikan dalam pemberian keterangan label. Jadi setiap label harus dibuat keterangannya biar nggak rancu atau menimbulkan ambigu. Lingkaran-lingkaran simbol proses menjelaskan apa yang dilakukan sistem. Misalnya menerima pembayaran, mencatat penjualan, membandingkan kas dan daftar penerimaan, lalu mempersiapkan setoran. Aliran data atau simbol data menggambarkan sifat data, misal pembayaran bukan cek, kas, kartu kredit. Kemudian jurnal penjualan bukan buku penjualan. Jadi misalnya kita tulis jurnal penjualan, ternyata di dalamnya itu bukan menjelaskan bahwa itu adalah buku penjualan. Seperti juga pembayaran di dalamnya tidak ada cek, kas, dan kartu kredit. Nah, ada beberapa komponen terminator atau entitas eksternal. Di sini terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang di-develop. Biasanya terminator disebut dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator, yakni terminator sumber adalah suatu terminator yang menjadi sumber, sedangkan terminator tujuan bukan terminator yang menjadi tujuan data. Misalnya di sini ada bagian penjualan, di sini adalah sumbernya, misalnya datanya apa, sumber dari misalnya informasi data, kemudian terminator tujuan. Di sini ada terminator tujuan dan sumber. Terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen dalam organisasi, atau perusahaan yang sama, tapi di luar nilai sistem sedang dibuat modelnya. Lalu terminator juga didapat berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Di sini ada beberapa hal penting yang harus diingat mengenai terminator, bahwa terminator adalah bagian dari luar sistem, di mana alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem dapat menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Lalu untuk profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator, dan hubungan yang ada antara terminator yang satu dengan yang lainnya tidak digambarkan pada DFD. Jadi terminator lainnya itu atau bonded antar terminator itu tidak ditampilkan pada data flow diagram. Kemudian komponen atau proses, kemudian proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output, di mana proses diberi nama untuk dapat menjelaskan bagaimana proses atau activity atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek, seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS. Seperti ini, satu input dan satu output. Nah, di sini ini satu input.
garisnya ditunjukkan dengan satu garis, kemudian satu output. Nah, ini satu input aja tapi keluarannya banyak. Sedangkan ini banyak input tapi outputnya satu. Lalu yang ini sama ya, banyak input dan banyak output. Di sini juga kita harus memperhatikan mengenai proses, bahwa pada proses itu haruslah memiliki input dan output. Jadi kayak yang tadi ya, nggak misalnya kita sudah ada input, tidak boleh tidak ada output gitu ya. Kemudian proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store atau proses melalui alur data. Di sini sistem bagian, divisi atau departemen yang sedang dianalisa oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Berikut merupakan contoh proses yang salah. Masalahnya, contoh proses. Umumnya kesalahan proses di data flow diagram adalah proses punya input tapi tidak menghasilkan output. Nah, kesalahan disebut dengan black hole lubang hitam karena data masuk ke dalam proses dan lenyap, tidak berkas seperti masuk ke dalam lubang hitam. Di sini proses menghasilkan output tapi tidak pernah menerima input. Nah, kesalahan disebut dengan miracle, ajaib, karena ajaib biasanya output tanpa pernah menerima input. Nah, komponen data store. Komponen ini digunakan dalam hal membuat model sekumpulan paket data ya, dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kata benda dengan jamak karena dia lebih dari satu anggotanya ya. Kemudian suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya, di mana alur data menghubungkan data store dengan suatu proses memiliki pengertian bahwa alur data dari data store itu merupakan atau sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau juga merupakan bagian dari lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Alur data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah satu paket data baru atau lebih, lalu menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah modifikasi satu paket data atau lebih. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk komponen data flow, suatu data flow dapat kita gambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses, di mana hal ini atau data ini dimanfaatkan untuk dapat mendeskripsikan atau menerangkan atau menjabarkan perpindahan atas sebuah data atau paket data yang berupa informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Lalu untuk alur data perlu diberi nama sesuai data informasi yang dimaksud. Biasanya pemberi nama pada alur data dengan menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Seperti ini tampilannya, konsep paket data, paket of data. Apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan punya hubungan, dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal, karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Jadi walaupun banyak sumber data yang jalan, tetapi tujuannya sama, lalu ada keterkaitan, maka harus dianggap sebagai alur data tunggal, di mana hal tersebut adalah data tersebut mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Walaupun mahasiswa nama alamat seperti ini follow data ulang bisa jadi satu ya. Di sini ada yang salah, konsep data yang salah. Kemudian konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau juga merupakan paket data yang sangat kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Lalu alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Jadi ini dari banyak data, sumber data menuju ke satu tujuan yang berbeda. Kemudian konsep alur data mengumpul atau converging data flow. Beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Jadi dia beda sumber, tapi tujuannya adalah satu, sama tujuannya. Nah, untuk konsep sumber tujuan alur data, semua alur data harus minimal mengenal satu proses. Maksud kalimatnya adalah bahwa alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store atau terminal store. Suatu alur data
digeserkan dari satu data store atau terminator dan menuju ke suatu proses. Suatu data digeserkan dari satu proses dan menuju ke suatu proses. Adapun syarat pembuatan DFD, satunya pemberian nama. Di sini lebih baik komponen proses lebih baik menunjukkan metode yang akan dilaksanakan oleh seseorang dibanding dengan memberikan nama atau identitas orang yang akan melaksanakannya. Dikarenakan nama untuk komponen proses sebaiknya menunjukkan tugas fungsi sistem yang akan dilaksanakan, maka lebih baik pemberian nama ini menggunakan kata kerja. Pemberian nama untuk komponen data store menggunakan kata benda, karena data store adalah merupakan data yang disimpan untuk kebutuhan sistem melaksanakan tugasnya. Dan jika sistem tersebut suatu membutuhkan data tersebut, saat tugasnya maka data tersebut tetap ada karena sistem menyimpannya. Lalu untuk komponen arus data, namanya lebih baik diberikan dengan menggunakan kata benda, karena alur data ini menunjukkan data dan informasi dibutuhkan dan dikeluarkan oleh sistem adalah pelaksanaan tugasnya. Kemudian pemberian nomor pada komponen proses. Maksud pemberian nomor pada proses yang penting adalah kita dapat mendeskripsikan atau referensi terhadap skema penomoran secara hierarki pada levelisasi DFD. Dengan kata lain, nomor proses ini merupakan dasar pemberian nomor pada deviasi DFD. Kemudian penggambaran DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknik DFD itu benar, dapat diterima oleh pemakai dan sudah cukup rapi sehingga profesional sistem tidak merasa malu untuk menunjukkan DFD itu pada atasannya dan pemakai. Tujuan DFD adalah membuat model fungsi yang harus dilaksanakan untuk suatu sistem dan dilaksanakan fungsi. Tujuannya agar model dapat dibaca, dimengerti tidak hanya oleh profesional tapi juga dengan common people atau orang-orang biasa saja. Jadi ini menandakan bahwa DFD harus mudah dimengerti oleh manusia, kemudian dapat dibaca dan menyenangkan untuk dilihat, jadi menarik gitu ya. Penggambaran DFD harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Dikarenakan sesuai dengan salah satu tujuan atau syarat dari pembuatan DFD. Nah, di sini mulai penggambar bagaimana menggambarkan data flow diagram. Pertama, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasikan mengenai apa-apa saja yang masuk dalam entitas luar yang terlibat dalam sistem. Melakukan identifikasi atas input dan output yang terlibat dengan entitas luar, lalu membuat diagram konteks, di mana diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan dengan lingkungan luarnya. Caranya tentukan nama sistemnya, lalu tentukan batasan sistem seperti apa, lalu terminator yang digunakan apa saja, lalu tentukan apa yang diberikan terminator dari atau ke sistem, lalu gambarkan diagram konteksnya. Seperti ini gambarannya. Di sini ada LAN dan desktop support. Nah, di sini ada orang supportnya orangnya. Ini orang manager ya. Nah, ini proses. Di sini ada username, ada data user, ada data sumber dan aku pilihan tampil tautan. Kemudian di sini ada username, ada password sama seperti itu. Di sini adalah merupakan suatu sistem monitoring data aset dan inventaris PT Telkom berbasis web. Jadi ini gambaran dari salah satu DFD. Kemudian buat diagram general level. Diagram level dikunci dari diagram konteks. Caranya tentang pertama yang ada pada sistem. Lalu tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses melalui dari ke sistem sampai siap perhatikan konsep keseimbangan. Alur data yang keluar masuk ke suatu level harus similar atau sama dengan alur data yang masuk keluar pada level berikutnya. Apabila diperlukan memunculkan data store master sebagai sumber alur data. Kemudian gambarkan diagram equal zero ya, dari perpotongan arus data, beri nomor pada proses utama. Nomor tidak menunjukkan orang proses seperti ini.
Sini ada seorang pengajar membawa nilai untuk diinput nilai tersebut. Jadi dia pengajar untuk mendapatkan nilainya di mendapatkan nilai hasil tes yang dilakukan oleh siswa, kemudian melakukan hitung nilai, kemudian dia akan balik lagi ke siswa mulai pemberian nilai, kemudian nilai tersebut diproses untuk menjadikan transkrip untuk siswa. Buat diagram level 1 merupakan dekonsepsi dari diagram level 0. Contohnya, tentukan proses yang lebih kecil atau subproses utama yang ada di level 0. Lalu tentukan apa yang diberikan, itu yang masing-masing subproses ke sistem yang diperhatikan, konsep keseimbangan. Apabila diperlukan, munculkan data store sebagai sumber maupun tujuan load data. Lalu gambarkan DFD level 1. Dari perpotongan arus data, beri nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi pada proses sebelumnya. Contoh 11, 12, 21. Nah, sekarang level 3. Di sini dia merupakan diagram dekomposisi dari level sebelumnya. Adapun proses dekomposisi dapat dilakukan sampai dengan proses siap dituangkan ke dalam program. Aturan yang digunakan sama dengan level 1. Sini levelisasi DFD. Itu 2, 3, 4, ada 4 level. Nah, spesifikasi proses, nomor urut, nama proses, source-nya apa, inputnya apa, outputnya apa, destination-nya apa, logika prosesnya apa. Di sini prosesnya, nama proses, source-nya, nama proses 1, nama prosesnya pembuatan login. Kemudian source-nya adalah merupakan LAN dan desktop support manager. Input username password, output username password invalid. Destination-nya LAN dan desktop support manager. Lagi proses LAN dan desktop support manager memasukkan username password. Nah, si LAN dan desktop support atau manager ada 2 user di sini memasukkan username password. Lalu kemudian sistem dapat mengecek apakah username password yang dimasukkan kosong. Dan jika username password ini dimasukkan itu kosong, maka dia akan deny ya. Gambar seperti ini. Nah, contohnya nama data milik dimana pada LAN dan support proses berisi data milik perangkat, super data ID pemilik plus pemilik ID pemilik asal. Oke, demikian penjabaran materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group atau juga melalui reply melalui e-learning ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Selamat malam teman-teman.